Jadi yang harus kita ketahui ya, bahwa makanan-makanan ini semua aman. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum mado. Jadi yang harus kita ketahui ya, bahwa makanan-makanan ini semua aman. Makanan yang gorengan atau dari tepung terigu, nah ini yang dimakan seperti ini aman. Cuman karena itu bentuknya itu kempel. Kalau udah ini kan makan kempel seperti bakwan Anda kunyah, saat ditelan tetap numpuk, masuk ke dalam ususnya lama. Sedangkan produksi gas banyak, ya Anda tambah begah. Masalah lambung, ini rajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kita akan membahas makanan-makanan yang dianjurkan oleh ahli-ahli pengobatan untuk GERD dan asam lambung. Tetapi justru ini makanan ini yang akan membuat kurus tubuh Anda. Anda nanti buktikan sendiri. Selama ini kami sudah membahas masalah lambung ya, bahwa lambung ini tidak pernah mencerna makanan. Khusus bagi makhluk hidup yang memiliki telinga atau kelihatan daun telinganya. Lambung hanya penampung. Saat makanan nanti masuk ke dalam usus, baru diserap sari makanannya. Nah, makanan apa saja yang justru membuat Anda kurus tapi dianjurkan? Yang pertama, makan bubur. Bubur ini saat dimakan kenapa tidak bikin kita ngap? Tapi kalau banyak ya ngap juga sama. Terus jenis tepung kanji. Terus jenis makanan-makanan yang lembek-lembek. Kenapa? Ini justru yang membuat kita tambah kurus. Saat usus menyerap itu seperti diremat. Ya. Coba Anda megang bubur, ditaruh telapak tangan, pencet begini. Ada sisa nggak di sini? Di telapak tangan. Tidak akan ada sisa, cuman kecuali hanya lendir-lendirnya saja. Tepung kanji, Anda ambil tepung kanji atau jenang atau jenis-jenis makanan yang lembek, Anda remat seperti ini. Kira-kira yang sisa apa? Lendir-lendirnya saja. Usus saat menyerap ya, usus ini saat menyerap makanan sama dengan kita meremat makanan ini. Supaya sarinya langsung terserap semua dan untuk membuat tenaga dalam tubuh kita, untuk membantu memberikan tenaga atau stamina ke dalam tubuh kita. Tapi kenapa saat kita makan bubur, kita walaupun makan bubur banyak, kita malah tambah lemes dan tambah kurus badannya. Karena semua makanan-makanan ini tidak bisa diserap. Tapi saat makan makanan kasar, kenapa kita bisa diserap? Anda tinggal pegang nasi, ya, nasi yang biasa itu Anda pegang begini. Ini saat ini sisanya banyak sekali. Dan air-airnya akan keluar. Anda makan sayur sama. Anda remat seperti ini, sayurnya ada, airnya yang akan keluar. Ini cara kerja usus menyerap makanan. Makanya kenapa orang-orang asam lambung yang divonis asam lambung, kita suruh makan bubur lah, makan tepung kanji, kerot, apa segala macam tepung sagu. Nah, ini makanan-makanan seperti ini yang membuat kita tambah kurus. Jadi kita makan apa saja yang Anda makan. Cuman saat Anda begah, Anda harus mengetahui sistem kerja lambung. Karena lambung ini yang sebagai penampung makanan. Dan yang mencerna makanan itu mulut. Memecahkan atau mencerna itu sama. Atau mengunyah ini sama dengan mencerna. Karena arti dalam mencerna itu memecahkan atau menghancurkan. Seumpama ada kata mencerna masalah. Mencerna masalah ini atau menghancurkan masalah atau menyelesaikan masalah.
Nah, itu dengan cara mencerna atau mengunyah. Saat kita dilembutkan sesuatu yang kita makan sampai lembut dulu, maka Anda akan mendapatkan nutrisi yang lebih besar. Karena apa? Penyerapannya lebih mudah. Penyerapan usus itu lebih mudah. Saat lembut apa tetap bisa diserap usus? Bisa, makanan-makanan yang kasar bisa diserap usus. Contohnya orang peras kelapa. Orang meras kelapa itu diparut, lembut, tapi tetap ada ampasnya saat diperas. Yang keluar airnya. Dan airnya yang kita gunakan. Usus juga begitu bekerjanya. Nah, kalau masalah makhluk hidup yang tidak memiliki telinga, kalau makhluk hidup tidak memiliki telinga seperti ayam, ikan, ular, apa itu semua, ini makanannya utuh tapi keluarnya lembut. Kenapa? Itu apakah pencernaannya juga di lambung? Tidak. Anda buktikan, Anda tangkap ayam, kasih makanan yang banyak, nah nanti lihat temboloknya itu, makanan nggak bergerak di situ. Tapi makin kempes, karena apa? Masuk ke dalam usus pelan-pelan, di situ dibantu cairan empedu. Nah, selama ini ilmu yang diberikan kita itu yang diteliti binatang. Nah, binatang juga binatang yang tidak memiliki telinga. Maka kita disamakan pencernaannya sama dengan yang tidak memiliki telinga tadi, padahal kita memiliki telinga. Nah, yang tidak memiliki yang memiliki telinga ini bagaimana pencernaannya? Pencernaannya ya seperti itu tadi. Yang mencerna mulut, dimasuk lambung, hanya penampung makanan lambung ini, dan masuk ke dalam usus baru diserap makanannya. Makanya kalau kita makan bubur, tepung kanji, jenang, ya jenang yang jenis-jenis jenang yang encer itu, atau jenang sagu namanya, kalau di sini itu namanya mutiara, kalau nggak salah jenang mutiara, atau pokoknya jenang lah, kita bingung ngomongnya. Nah, itu saat kita peras itu kan nggak ada. Sama dengan Anda memasukkan rambut ke dalam adonan tepung. Kalau nggak percaya coba aja. Anda masukkan ke adonan tepung rambut, saat ditarik itu nggak ada yang terbawa. Semuanya lolos, tetap di mangkok. Nah, ini saat diserap sama usus, bubur atau jenis-jenis jenang, tepung kanji, tepung sagu itu saat diserap sama usus, itu tidak terserap dan langsung lari ke usus besar dan terbuang. Makanya kenapa kita nggak kunjung sembuh dengan asam lambung atau GERD itu, karena kita dalam melihat cara mencerna makanan itu sudah salah. Jadi kita yang harus kita ketahui ya, bahwa makanan-makanan ini semua aman. Makanan yang gorengan atau dari tepung terigu, nah ini yang dimakan seperti ini aman. Cuman karena itu bentuknya itu kempel. Kalau udah ini kan makan kempel seperti bakwan Anda punya, saat ditelan tetap numpuk, masuk ke dalam ususnya lama. Sedangkan produksi gas banyak, ya Anda tambah begah. Anda makan apapun, bahkan minum pun begah kalau banyak, karena gasnya nggak terbuang. Nah, tugas kita membuang gas dan menghentikan produksi gasnya itu yang menyerang ke organ-organ yang lain. Ini yang membuat Anda jadi divonis GERD atau asam lambung, bahkan divonis anxiety. Tapi anxiety itu akan datang kalau kita merasakan tubuh yang tidak nyaman. Jadi kita baru anxiety, kita baru ketakutan. Ini banyak sekali yang kami beritahukan di YouTube itu ya, atau video-video itu. Cuman karena Anda biasanya kalau nonton kira-kira nggak suka di skip, padahal yang pas Anda lewati itu sebenarnya momen-momen penting, dan yang Anda pertanyakan itu ada di situ. Tapi karena Anda lewati, jadi Anda tidak tahu. Bahkan ada kuis atau ada hadiah-hadiah juga banyak yang terlewatkan karena Anda tidak melihat dengan dengan komplit. Jadi di skip-skip, dicari-cari aja. Nah, Anda pengen sembuh, tapi saat diarahkan Anda seperti tidak mau. Jadi nontonnya juga atau membahas videonya itu selalu di skip atau dilewat-lewatin, karena tidak cocok. Ternyata yang dilewatin ini jawaban yang harusnya Anda tanyakan.
Nah, ini makanan-makanan yang membuat kurus sudah kami sebutkan. Jadi Anda silahkan makan apa saja yang Anda sukai, kecuali pisang, pepaya, dan kacang tanah. Selama Anda masih sakit, tolong hindari 3 ini dulu. Setelah Anda sembuh, cukup tinggalkan pisang yang belum dimasak. Kalau yang sudah dimasak atau direbus, digoreng, silahkan Anda konsumsi, itu nikmat. Nah, semoga yang masih sakit asam lambung, GERD, anxiety, mah kronis, jantung segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.